Here we go. Ya, kata-kata magic pakar transfer sepak bola kenamaan asal Italia, Fabrizio Romano, menggema dengan sangat ramai di pedok MotoGP. Marc Marquez akhirnya secara resmi bergabung dengan tim pabrikan Ducati Lenovo. Kenapa harus Marc Marquez? Kenapa bukan Jorge Martin saja? Dengan diundurnya pengumuman peresmian siapa tandem Pecco Bagnaia di MotoGP Mugello saja, sudah ada sesuatu hal yang aneh dan sangat tidak masuk akal. Padahal dari pihak MotoGP-nya langsung sudah mengabarkan bahwa Martin memiliki peluang 90% lebih untuk ke pabrikan Ducati. Dan semua berjalan dengan sangat lancar. Tapi plot twist endingnya sangat tidak terduga, bukan? Admin juga sudah memprediksi jika Marc Marquez akan ke tim pabrikan mendampingi Francesco Bagnaia. Dan itu sumbernya juga keluar langsung dari Francesco Bagnaia sendiri dalam sebuah wawancara, di mana ia sudah sedikit memberikan petunjuk di mana Marc Marquez akan menjadi rekan satu timnya. Entah sengaja atau tidak, admin juga tidak tahu. Dan jika kalian penasaran, kalian bisa cek link video di kolom komentar yang dipin. Sedari awal, perebutan kursi tim pabrikan Ducati ini sudah diperebutkan oleh 3 pembalap. Di antaranya ada Jorge Martin, Marc Marquez, dan Enea Bastianini. Untuk Jorge Martin, ia sudah sangat berhasrat tinggi ingin membela tim pabrikan di musim depan. Sampai-sampai dia mengaku ogah tuh jika diperpanjang kontrak setahun lagi di Pramac Racing. Martin tidak mau mendengar kata tidak untuk musim depan. Pokoknya ya pabrikan. Sedangkan Marc Marquez, ya sebenarnya kita bisa menyebutnya sebagai anak bawang saja di Ducati. Kenapa begitu? Karena ia sama sekali tidak mengenal motor lain selain motor Honda. Marc Marquez juga mengakui perlu tenaga ekstra untuk bisa memahami motor Ducati. Karena Marquez tidak bisa menggunakan gaya balapnya saat di Honda ke Ducati. Meskipun tampak moncer, tapi Marquez enggan menyebut dirinya langsung nyetel dengan motor Ducati. Tapi buah dari kerja kerasnya itu, ia selalu konsisten masuk top 5 dan meraih beberapa podium untuk tim Ducati lewat Gresini Racing. Itu baru beberapa balapan saja, belum satu musim. Dan admin yakin akan ada waktu di mana Marc Marquez akan meraih kemenangan perdananya di musim ini karena ia selalu dekat dengan kemenangan. Ngomongin soal Enea Bastianini, sepertinya kita tak perlu membahasnya panjang lebar karena dia sudah benar-benar menghilang dari perburuan kursi tim pabrikan. Hal itu nampak terlihat jelas sejak awal musim pertamanya dengan Ducati, di mana setelah ia cedera, ia sudah tak mampu kembali seperti semula. Tapi kenapa Marc Marquez? Jawabannya sangat sederhana. Karena Marquez kini telah kembali tampil kompetitif lagi di MotoGP dan kemampuan serta skill balapnya sudah tidak perlu diragukan lagi. Konsistensinya hingga pengalamannya bisa jadi senjata ampuh bagi tim Ducati Lenovo. 8 kali gelar juara dunia MotoGP adalah bukti nyata bahwa Marc Marquez adalah pembalap yang juga sama fenomenalnya seperti Valentino Rossi. Dan di sisi lain, Marquez juga bisa menjadi pemikat hati bagi penggemarnya di seluruh belahan dunia untuk melihat brand Ducati. Bahkan, Marquez juga bisa dijadikan ladang komersial juga buat menarik sponsor yang jauh lebih besar lagi di musim depan. Nama Marc Marquez jauh lebih bisa menjual bagi sponsor ketimbang Jorge Martin. Dan itu pun sudah diakui sendiri oleh Martin. Admin pikir Marc Marquez juga adalah tandem yang tepat untuk Francesco Bagnaia. Kenapa bisa begitu, Min? Karena sejak promosi ke tim pabrikan, Bagnaia hanya mendapatkan rekan satu tim yang menurut admin kelasnya masih mediocre atau secara kasarnya ya biasa-biasa saja. Jack Miller inkonsisten, kadang bagus, kadang juga jelek, mungkin kebanyakan jeleknya. Terus ada Enea Bastianini. Apa yang mau diharapkan dengan pembalap yang baru 2 musim di MotoGP ini? Bestia di musim 2021 hanya mendapatkan motor Desmos edisi GP19 karena sponsor Rame Racing hanya mendapatkan jatah motor usang yang usangnya juga sudah sangat kebangetan usang. Lalu di musim keduanya juga masih memakai GP21 di mana itu setahun lebih tua.
Dan lagi, ia masih meraba-raba soal motornya, tapi justru ia yang dipilih, dan alhasil penampilannya di tim pabrikan Ducati juga langsung ngedrop setelah mengalami cedera di awal balapan. Jika Jorge Martin di 2 musim awalnya, ia sangat bermasalah dengan ketahanan fisik yang kurang bagus, di mana saat awal lap ia masih bisa nge-push, tapi di pertengahan menjelang akhir ia benar-benar kesulitan karena kelelahan, karena fisiknya telah terkuras. Dan di musim 2023, tepatnya di MotoGP India, di mana Martin benar-benar kelelahan dan hampir pingsan. Selain karena suhu cuaca, juga fisik Martin masih kurang, khususnya saat 2 musim pertamanya. Maka dari itu, Martin sudah memperbaikinya sejak 2023 dimulai, tapi di India nampak jelas, dan juga soal konsistensinya masih tergolong angin-anginan. Francesco Bagnaia akan memiliki tandem yang levelnya jauh di atasnya. Marc Marquez, pembalap yang tidak kenal ampun saat di lintasan, agresif, intimidatif, dan juga layak untuk dijadikan rival. Marc Marquez juga bisa menciptakan persaingan yang jauh lebih kompetitif di dalam tim pabrikan Ducati Lenovo. Bukankah satu tim harus saling bahu-membahu, ya Min? Jelas saja tidak, justru itu akan membuat tim Ducati akan menjadi jauh lebih kompetitif dari sekarang. Ketika Marquez mampu mengalahkan Bagnaia, maka Bagnaia tidak akan membiarkan Marquez mengalahkannya untuk kedua kalinya. Dan ketika Marquez punya kans berburu gelar melawan Bagnaia, maka keduanya tidak akan saling mengalah satu sama lain. Jika Marquez sukses menumbangkan Bagnaia, maka ia sekali lagi akan menumbangkan pembalap sekuat Bagnaia. Bahkan itu akan terjadi sebaliknya. Jika Bagnaia bisa menumbangkan Marquez, maka Bagnaia akan dianggap pembalap dengan paket lengkap karena bisa mengalahkan rekan satu timnya, di mana itu levelnya jauh di atasnya, yang juga sama-sama tampil kompetitif di sepanjang musim. Marc Marquez juga sudah mengakui bahwa kini motor Ducati merupakan motor terbaik di grid MotoGP. 1 dari 4 pembalap selalu diisi oleh pembalap Ducati. Itu semua jika kita ambil dari segi olahraga, maka Marc Marquez adalah pembalap yang sangat tepat untuk mengangkat motivasi dari Francesco Bagnaia dalam mempertahankan gelar juara dunianya pada musim-musim berikutnya. Dan untuk segi komersial, jelas itu juga ada faktornya, karena tidak mungkin juga pihak Ducati merekrut Marc Marquez tanpa ada embel-embel komersial. Kalau urusan duit, umur kuwi mong ongko, bener apa ora? Ya, mau gimana pun, juga MotoGP adalah olahraga yang sangat mahal, jadi perlu banyak uang pastinya untuk membangun motor yang kompetitif untuk bisa bersaing di MotoGP.